Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Jainuddin dari SMA Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang ukuran pemusatan data, yaitu pada submateri modus. Modus sendiri yaitu akan dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Apa itu modus? Modus di sini yaitu data yang sering muncul atau bilangan yang sering muncul. Kalau dalam data kelompok berarti frekuensi yang paling banyak. Ingat, modus di sini bukan berarti moda dusta. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu modus data tunggal atau data berbobot. Apa itu data tunggal? Data tunggal itu data yang tidak ada frekuensinya. Intinya seperti itu mudahnya ya. Yuk kita langsung saja kita saksikan contohnya berikut ini. Contoh, misalkan tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. A, B, C, dan D. Nah, cara mencari modusnya. Modus dari A berapa, apa aja angkanya, dan modus dari B apa aja. Oke, ingat. Modus itu data yang sering muncul. Oke, kita JWB ya. JWB, sebentar. Kita JWB di sebelah sini, oke? Oke, JWB yang A. Kira-kira modusnya angka berapa nih? Yang sering muncul. Yang sering muncul, bisa ya, bisa kita lihat yang sering muncul itu angka 5. Oke, berarti modusnya 5. Gampang sekali bukan? Oke, sekarang tinggal yang B. Ini modusnya angka berapa nih? 4, ada munculnya angka 4 itu ada berapa angka 4? Ada 3. Terus ada 7 juga munculnya ada 3. Berarti modusnya bukan satu bilangan lagi, tapi ada dua bilangan, yaitu bilangan 4 dan bilangan 7. Nah, seperti itu ya, betul ya. Tinggal yang C, ada yang bisa jawab? Yang C kira-kira modusnya yang mana? 2 ada 1, 5 juga ada 1, 6 ada 1, 31, 71, 91, 81. Kira-kira modusnya yang mana? Kalau nggak ada yang paling banyak, ini sama semua ya modusnya. Nggak ada modusnya di sini. Ya, berarti jawabannya tidak ada modus. Oke, yang D. Yang D itu angka 2 ada 2, angka 3 ada 2, dan angka 4 juga ada 2. Berarti modusnya angka 2, 3, dan 4. Oke, seperti itu untuk data tunggal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu modus data kelompok. Yang tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Apa itu? Wow, ada rumusnya. Ternyata rumusnya belibet sekali. MO sama dengan TB ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2. Apa itu TB? MO itu apa? MO itu pastinya modus ya. Yuk kita lihat. TB itu tepi bawah. Jadi dibacanya modus sama dengan tepi bawah. P itu apa? Panjang kelas. Jadi nanti kita bacanya modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas. Kalau D1-nya, D1 itu ternyata selisih kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. D2-nya, D2 itu bukan gelar ya, tapi di sini D2 itu selisih kelas modus dikurangi kelas sesudah. Ya, selisih kelas modus dengan kelas sesudah. Ingat, D1 itu selisih dengan sebelumnya, D2 itu selisih dengan sesudahnya. Jadi kalau dibaca nih, modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali kelas modus dikurangi kelas sebelum modus dibagi kelas modus dikurangi kelas sebelum modus ditambah kelas modus dikurangi kelas sesudah modus. Seperti itu ya. Ribet? Oke, biar nggak ribet, kita langsung aja ke contohnya. Biar gampang, yuk kita lihat contoh berikut ini. Mana contohnya? Oke, belum ya. Ini contoh.
Dimisalkan ada sebuah tabel, yaitu tabel berat badan 30 orang siswa di suatu kelas. Nah, ditanya kira-kira modusnya berapa nih dari data di bawah ini nih. Modus, ingat modus itu yang frekuensinya paling banyak. Jadi nanti cari modusnya yang di frekuensinya paling banyak. Ini nih. Frekuensi paling banyak itu 12. Yuk kita lihat. Biar jelas kita JWB di slide berikutnya. JWB. Oke, JWB kita buat dulu tabelnya. Nah, ini ternyata kelas modusnya ada di frekuensi 12. Saya sengaja ditandain merah biar kelihatan kelas modusnya ada di daerah sini nih. Oke, kita lihat tepi bawahnya. Kok kenapa ini tepi bawahnya 50,5? Ini kan batas bawahnya 51 ya. 51 dikurangi 0,5 sehingga 50,5. Itu tepi bawah. P itu apa tadi? Panjang kelas. Panjang kelas itu dari sini, dari 51 sampai 55. Ada berapa angka nih? Dihitung 51-nya. 51, 52, 53, 54, 55. Jadi ada 5 angka. Makanya di sini ditulis 5. Panjang kelasnya 5. D1 itu apa? Selisih kelas modus dikurangi kelas sebelum. Kelas modusnya berapa? Ayo. Kelas modusnya ini nih, 12. 12 dikurangi 6. 12 kurangi 6 itu berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya 6. Terus sini lagi D2. D2 itu apa? Kelas modus dikurangi kelas sesudah. Jadi 12 dikurangi 8. Mudah ya? 12 dikurangi 8 itu berapa hasilnya? Iya, betul sekali. Ini udah jadi jawabannya ya. Gak usah mikir-mikir. Jawabannya 4. Oke, kalau udah dapat semuanya nih, tepi bawah udah dapat, panjang kelas udah dapat, D1 udah dapat, D2 udah dapat, langsung tulis rumusnya. Ini. Langsung jadi ya. Modus sama dengan tepi bawahnya 50,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali D1-nya 6 dibagi D1 ditambah D2, yaitu 6 ditambah 4. Gampang sekali ya. Nah, ini udah ketemu ya. 50,5 taruh dulu di sini. Jangan dulu dijumlahkan. Kita dahulukan perkalian terlebih dahulu. Jadi 5 kali 6 itu 30. 30 dibagi 6 tambah 4. Jadi 30 dibagi 10. Yaitu jawabannya 3. Nah, baru di sini 50,5-nya ditambahkan 3. Jadi hasilnya 53,5. Mudah bukan? Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jika belum paham silahkan ulangi video ini. Jika belum paham lagi silahkan ulangi video lagi. Dan jika belum paham, yang terakhir tanyakan pada guru kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.